Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Boy Saputra. Kalau belum kenal, perkenalkan nama saya Boy Saputra. Saya dari jurusan Sistem Informasi UPBJ Palembang dengan NIM 0510471905. Kali ini kita akan mengerjakan tugas itu ya, tugas 2 dari administrasi server ya. Di sini kita disuruh untuk ntar ya, login dulu. Aduh, laptop nge-lag banget 4 giga. Benar-benar mengerikan ini. Memaksa laptop kan gaya untuk kumatikan itu aplikasi latar belakang. Sama aku kurangin penggunaan RAM-nya. Oke, di tugas 2 ini kita disuruh untuk instalasi dan persiapan server ya. Jadi kita akan menggunakan CentOS 7 yang pertama dulu jadi server. Oke, di sini kita ke sistem tool terminal. Oke ya, mari kita coba ya. Sudo su 56. Oke, udah masuk root ya. Pertama-tama mari kita update dulu. Sudo yum update min y ya. Ini itu iya gak sih artinya? Fastest mirror lag pack. Wah, ini itu dulu ya. Ini pertama kali nyoba ya, karena sebelumnya nge-lag laptopku gara-gara gak ada persiapan, jadinya nunggu dulu nih. Oke, selesai ya. Cannot find apa tuh? Cannot find apa bang? Nge-lag lagi. Semoga nge-lag ya. Susah lah kalau nge-lag mulu. Sudo ya, berikutnya kita install paket nps ya, nps server ya. Yum install nps utils min y lagi ya. Yang kayak gini jadi keringat itu coy, keingat pas nganukin apa itu, nganuin kalau nggak salah itu namanya Debian ya, dari Linux. Ini Linux juga sih, tapi kalau nggak salah Red Hat. Terus sudah itu kita disuruh buat directory ya, sudo mkdir data sudo mkdir data ya. Oke, gini nggak? Oke, udah. Terus sudo chown nfs nobody nfs nobody data. Udah. Sudo cmod 755 data ya, gitu doang, gak ada apa-apa. Oke lah. Terus tadi itu tuh untuk buat direktori ya. Terus kita ke sudo nano etc exports
Nah, di sini kita disuruh apa ya kemarin, masukin data atau gimana? Situ tekan data. Sini kita masukin apa ya, data di sini ketikan, oh iya iya, kalau nggak salah itu IP ya. Kita masuk dulu ke Sting, pengaturan network ya. Tunggu dulu, kita lihat dulu IP kita berapa tuh. Udah muncul. Oke. Kira-kira ini bisa diganti gak sih nanti atau gimana? IP address ya, 10.015 10.0.215. Terusin lagi 10.0.215. Terus sini kita bikin RW since no root squash no al squash. Di sini Ctrl X Y. Oke. Nah. Sini sudo exports min a. Apa kode yang salah ya? Sudo export etc cmod. Bentar ya. Oke, kita mulai lagi. Tadi ada masalah di sini aja tadi. Kayaknya ada yang kurang tadi ya. Sudo exports namanya. Min a kan udah kan. Kita jalan lagi sudo system ctl start nfs server sudo system ctl enable s server sudo system ctl status s server. Selalu sudah sistem server. Bye.
Oke, udah. Sudo sistem ctl status NFS server aktif ya. Ini aktif nih. Terus mari kita konfigurasi ke kliennya. Nih kliennya ada 2 nih. Aduh, nge-lag banget sumpah. Buka. Oke, udah nih. Kita masuk ke sini. IP addressnya boleh itu gak sih? Kita katanya sih harus beda sih. Bisa gak diganti? Mengerikan. Mari kita lihat karena dia sama ya itunya. Apakah dia juga sama di networknya? Bahaya sih ini ada. Ini maaf ya nanti kalau videonya rada lama, atau mungkin kalau ada sesi diam kayak gini nanti ku potong ya. Kalau gak jadi ya gak jadi. Aduh, sini kita otomatis TMS-nya sama nol addressnya. Ini otomatis kan gak ngerti lah mau diganti mana anjir ya. Di tempat terminal di sini kita langsung ke sudo yum install ya. Gak usah pakai itu gak sih? Gak usah pakai root gak sih? Katanya sini langsung masuk ke itu aja nih, klien aja nih, langsung aja gak sih? Sudo yum install nfs utils min-y. Oh, harus jadi admin dulu ya. Oh, aku sangat gimana ini ya, mana bilangnya. Sudo yum install nms utilis oke. Masuk root dulu lah. Spaku sudo mkdir mount nfs. Data on NFS. Hah? Yang ini berapa tadi? Bukan, ini. Benar ya?
Oke, tadi saya cari caranya kalau ini bisa gak ya? Oke, bisa kayaknya. Bisa kayaknya ya. Dulu kita disuruh ngapain di sini? Uji coba akses file directory dari kalian ya, dari klien ya. Boleh lah kita coba, kita bikin file itu dots. Kita cari tahu dulu ya filenya ya. Oke, setelah 1 jam penuh mencari jawaban dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan-kebodohan saya, ternyata hal itu sangatlah mudah dan pernah saya coba di Debian. Padahal ya aku salah di sini, aku pakai NAT dan itu, dan coba-coba lagi nyambungin NAT dengan internal network, gak bisa. Dan aku cari-cari lagi di website dan yang banyak hal ya, itu kalau nggak salah disuruhnya itu pakai bridge adapter aja biar satu koneksi ya. Dan situ karena sama koneksi saya ubah juga di bagian IP-nya ya. Oke, di sini yang krusial banget, kalau nggak diubah, aduh errornya nggak ketulungan. Aku sampai 1 jam nyarinya, sampai pegel belakang ini cuman gara-gara satu ya ini sih problem ini sih, bukan problem sih ini, cuman gue aja yang nggak ngeh pas cari-cari tahu tadi. Nah kayaknya ganti kan IP-nya, jangan otomatis manual. Itu juga berlaku di itunya PM keduanya, ntar di Apri aja kan, boleh ditiru aja nanti. Kalau bisa gateway-nya sama yang dia otomatis tadi ya. Kalau di detail itu kan misalnya 10.02.15 kan kayak gue kan. Nah diganti juga di gateway-nya itu jadi yang asli, yang IP aslinya. Kalau di address-nya boleh mau 10.02.5 itu 13 atau itu, yang penting jangan sama di sini ya. Oke. Sini tadi gue udah coba ya. Sini kita RM aja dulu file-file yang ku bikin tadi ya. RM tugas 2.txt. Coba kita ls, hilang nggak? Nah hilang. Udah aku baru sekali ini kayak gini. Seneng banget pas tahu kalau salahnya rupanya di otak saya, bukan di itunya, di program ini. Karena kalau soalnya di program ini ya makin susah lagi. RS oke, noxml bisa kita hapus nanti aja. Oke, di sini kita MNT ini gak usah di itu ya, gak usah dipedulin ya, soalnya tadi gak sengaja kebikin folder MNT pas coba. Yalah kita langsung aja coba nih ya. Di sini kan ini server ya, ini klien. Mari kita buat dulu di kliennya itu tugas 2 ya. .txt. Terus touch lagi. Touch ini fungsinya buat bikin itu sih kayaknya file. Touch tugas bukan tugas praktik. 2.xml ls. Oke, muncul ya. Lalu bagaimana di sini? Seharusnya kalau di sini dia dibikin di folder NFS ya, masuknya ke data kalau di sini. Nah, oke. Jangan kalian CD ke sini NFS juga, nanti salah lagi. Nah, di sini kan ada kan? Kalau gitu mari kita bikin apa tuh? Bikin file dari server, kita hubungin ke itu. Ke VM2 ya, klien kedua, klien maksudnya. Aduh, susah banget pokoknya. Touch bala inilah bala bele. Oke, mark ls. Kalau di sini ada, seharusnya juga sini juga ada. Oke, bala. Oke.
Oke, udah selesai ya. Inilah akhirnya dari perjuangan saya mencari kesalahan-kesalahan dari otak saya yang ternyata itu bisa ditemukan lewat pencarian di Google ya. Kita research, cari-cari di website, di artikel ada tuh. Memang disuruh ubah IP, cuman saya aja yang ngeyel. Sama di mesin ya, jangan lupa ya, di mesinnya dua-duanya harus pakai bridge adapter ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke. Sebelum mengakhiri, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton, dan saya terima kasih kepada Pak Tutor ya. Pak Tutor, siapa nama Pak Tutor? Saya buka dulu di itu. Nama Pak Tutornya Dwi Eli Kurniawan ya, Pak Dwi. Terima kasih sudah memberikan tugas kali ini, yang memberikan saya pelajaran bahwa saya itu harus teliti dalam menyeting OS saya ya. Karena kalau salah dikit bisa berabe urusannya, lama. Padahal cuman bentaran doang benernya, kayak dimatiin dulu PM-nya, terus ganti networknya. Oh ya, kalau mau ganti networknya jangan langsung pas sambil itu ya, sambil PM-nya hidup ya. Pas PM-nya mati itu baru bisa diganti biar work. Terus ini juga sesudah ganti IP tadi di turn off ya. Oke, sekian dari saya ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika salah pada praktik saya mohon dikoreksi ya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.